Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak ada program nggak kelihatan gitu yang ngejalanin kebiasaan kalian? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar kodenya. Kita akan cari tahu gimana otak kita itu belajar buat bereaksi, yang seringnya tanpa kita sadari. Coba deh bayangin, kalian lagi fokus kerja atau lagi santai, tiba-tiba, ting, suara notif dari HP. Tanpa mikir, jantung rasanya langsung deg-degan, dan tangan udah otomatis mau ngambil HP. Reaksi sepersekian detik itu, datangnya dari mana coba? Kenapa rasanya otomatis banget ya? Percaya deh, itu bukan kebetulan sama sekali. Itu adalah sebuah respons yang udah terprogram. Anggap aja otak kita itu komputer yang udah dilatih berulang-ulang buat ngejalanin perintah yang sama. Bunyi ping itu perintahnya, ngambil HP itu eksekusinya. Pertanyaannya, siapa yang nulis program ini? Nah, untuk paham soal ini, kita harus lihat dulu gimana sih program otomatis di otak kita ini ditulis. Yuk, kita bedah fondasinya bareng-bareng. Aneh kedengerannya, tapi kunci buat ngerti notifikasi HP kita sekarang ini justru datang dari masa lalu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, di sebuah laboratorium di Rusia. Semuanya dimulai sama seorang ilmuwan bernama Ivan Pavlov. Dan ya, beberapa anjing yang lagi kelaparan. Cerita tentang Pavlov ini kelihatannya simpel ya. Tapi temuannya itu benar-benar ngubah cara kita mandang soal belajar dan perilaku selamanya. Coba kita lihat apa sih yang sebenarnya dia lakuin. Oke, bayangin kita lagi ada di labnya Pavlov nih. Ada makanan, anjingnya ngiler, ya wajar kan? Terus Pavlov bunyikan lonceng, anjingnya cuek, nggak ada reaksi. Lonceng itu nggak ada artinya. Tapi disinilah kejeniusannya muncul. Pavlov bunyikan lonceng, baru makanannya datang. Diulang terus dan terus. Sampai akhirnya, suatu hari, cuma dengan dengar suara lonceng aja, anjing-anjing itu langsung ngiler. Otak mereka seolah-olah udah dihack buat nyambungin suara netral sama respons biologis. Otak mereka terjebak, seakan-akan lonceng itu adalah makanan. Apa yang ditemuin Pavlov ini ternyata jauh lebih dalam dari sekedar air liur anjing. Dia nemuin salah satu mekanisme belajar paling dasar di otak kita, belajar lewat asosiasi. Menciptakan sebuah koneksi di tempat yang tadinya nggak ada apa-apa. Nah, inilah inti dari yang namanya pengkondisian klasik. Otak kita itu pintar banget nyari jalan pintas. Lonceng yang tadinya cuma suara biasa, sekarang punya arti makanan mau datang. Persis kayak suara notif di HP kita yang tadinya cuma bunyi, sekarang jadi pemicu antisipasi. Wah, ada pesan baru. Gampangnya gini, ini adalah belajar lewat asosiasi. Otak kita jago banget nyambungin ini sama itu. Suara notifikasi berarti interaksi sosial. Dan begitu koneksi ini terbentuk, dia jalan sendiri di mode autopilot. Oke, itu kan buat refleks ya, yang otomatis. Terus gimana dong sama perilaku yang benar-benar kita pilih buat lakuin? Keputusan kita buat kerja lebih giat, atau misalnya anak kecil yang tiba-tiba jadi rajin bersihin kamarnya, apa ada program lain yang jalan di situ? Oh, jelas ada. Dan itu membawa kita ke kekuatan besar lainnya yang ngebentuk perilaku kita. Imbalan dan konsekuensi. Kalau Pavlov tadi fokusnya sama apa yang terjadi sebelum sebuah reaksi, ada nih psikolog lain namanya B.F. Skinner. Dia justru ngelihatnya dari sisi sebaliknya. Dia bilang perilaku yang kita pilih itu dibentuk oleh apa yang terjadi setelah kita melakukannya. Semua ini tentang konsekuensi. Inilah dasar dari pengkondisian operan. Sebetulnya logis banget kan? Kalau kita ngelakuin sesuatu dan hasilnya enak, kita bakal lakuin itu lagi. Kalau hasilnya nggak enak, ya kita berhenti. Otak kita itu terus-terusan bikin kalkulasi untung rugi kayak gini. Cara pertama dan yang paling umum buat ngebentuk perilaku adalah lewat penguatan positif. Kuncinya cuma satu, menambahkan sesuatu yang menyenangkan. Pujian dari guru, bonus di kantor, atau bahkan sekedar like di media sosial. Semua itu adalah hadiah yang bikin otak kita bilang, lakuin itu lagi deh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang salah paham, penguatan negatif. Ingat ya, ini bukan hukuman. Ini tentang menghilangkan sesuatu yang nggak kita suka. Contohnya, pas kita akhirnya beresin kamar dan omelan orang tua berhenti, rasa lega itu adalah penguatnya. Atau pas kita pakai sabuk pengaman dan bunyi bip-bip yang ganggu di mobil itu berhenti. Perilaku kita diperkuat bukan dengan hadiah, tapi dengan hilangnya sesuatu yang nyebelin. Jadi, biar gampang bedainnya, gini rangkumannya. Pavlov itu tentang asosiasi yang memicu reaksi otomatis, kayak lonceng dan air liur. Skinner itu tentang konsekuensi yang membentuk tindakan sadar, kayak kerja keras dan pujian. Satunya refleks, satunya lagi pilihan.
Jadi, kalau tadi pengkondisian klasik itu rumusnya, ini berarti itu. Nah, pengkondisian operan itu rumusnya. Kalau aku lakuin ini, aku bakal dapat itu. Ini semua tentang sebab akibat yang kita pelajari dari pengalaman kita sendiri. Oke, sekarang kita udah kenal nih sama dua bahasa pemrograman utama di otak kita. Pertanyaan besarnya sekarang, apa kita bisa jadi programmernya? Apa kita bisa nulis ulang kode kita sendiri? Begitu kalian sadar, kalian bakal lihat ini di mana-mana. Beneran deh, iklan yang nyambungin produknya sama rasa bahagia, itu Pavlov. Aplikasi game yang ngasih hadiah harian biar kita main terus, itu Skinner. Bahkan kebiasaan baik kita, kayak rasa puas setelah olahraga, itu juga didorong sama mekanisme ini. Kita itu terus-menerus dilatih oleh dunia di sekitar kita. Dan disinilah bagian paling pentingnya. Dengan memahami dua kekuatan ini, asosiasi dan konsekuensi, posisi kita berubah. Dari yang tadinya cuma penumpang, jadi pengemudi. Kita jadi bisa baca kode di balik kebiasaan kita, reaksi emosional kita, dan pilihan-pilihan kita setiap hari. Dan kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa sih otak gue begini, tapi sekarang gue udah tahu aturannya, gue mau pakai buat apa nih. Kalian bisa pakai pengetahuan ini buat bangun kebiasaan yang lebih baik atau sekedar lebih ngerti diri sendiri. Kodenya udah kebuka. Sekarang giliran kalian yang nulis bab selanjutnya.